Pak. Sore. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat bukan. Alhamdulillah luar biasa. Terpancar dari senyumnya nggih Pak nggih. Sehat alhamdulillah. Kemudian sahabat kita sapa juga di sebelah Pak Lutfi sudah ada Bapak Didi Wahyudi STMN selaku pengendali dampak lingkungan ahli muda. Selamat Pagi pagi Mbak Pak. Rena, pagi. Gimana Pak Didi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap Pak kita ngobrol-ngobrolnya Pak? Siap. Siap, luar biasa nih sahabat. Baik sahabat Ceres kembali ya Reina Himbo ya sahabat ya. Ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kita akan membahas terkait bagaimana sih pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Gresik itu. Nah mungkin untuk mengawali perbincangan kita sahabat, di awal mungkin Reina akan tanya terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih Pak limbah B3 itu supaya sahabat cerdas di rumah tahu gitu. Kira-kira apakah limbah B3 ini berbeda dengan limbah-limbah yang lainnya gitu. Mungkin boleh Reina tanya dulu kepada Bapak Syafi'am terlebih Pak dahulu. Didi aja. Oh nggih, monggo Pak Didi. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Rena. Nggih. B3 itu adalah zat, energi atau komponen yang karena sifat maupun karena karakteristik bisa infeksius maupun beracun atau karena jumlahnya itu bisa secara langsung atau tidak langsung itu menjembari lingkungan itu B3. Itu B3-nya. Dan limbah B3 adalah sisa dari B3 tadi. Apapun sisa dari bahan B3 tadi, kalau tersisa atau terkontaminasi menjadi limbah B3. Oke, gitu ya Pak. Ya. Nah, kebetulan karena Kabupaten Gresik ini kan mayoritas adalah disebutnya sebagai kota industri Pak ya. Otomatis sepertinya limbah ini sudah banyak sekali mungkin Pak ya karena dari industri-industri itu sendiri. Nah, kira-kira Pak bagaimana sih Pak selama ini pengelolaan limbah di Kabupaten Gresik sendiri dari perspektifnya Dinas Lingkungan Hidup Pak? Limbah kalau dari data di DLH Gresik itu timbunan limbah B3 itu untuk setahun terakhir itu 4,5 juta ton. Wow, banyak Itu ya Pak ya? dari industri-industri itu 4,5 juta ton setahun terakhir per tahun itu. Itu ada yang maksudnya mungkin 80% dari data yang masuk ke kita. Belum 100% dari 80%. Ya, memang limbah B3 itu harus sebagai penghasil itu harus memanfaatkan limbah B3 itu atau mengolah limbah B3 itu. Tidak boleh dia ditimbun atau dibuang sembarangan. Kalaupun dia tidak bisa mengolah atau memanfaatkan limbah B3 tersebut, maka wajib diserahkan ke pihak ketiga yang berizin yang bisa mengolah atau memanfaatkan limbah B3 tersebut. Oh baik Pak. Berarti selama ini memang untuk pengelolaannya sendiri tidak harus dari badan usahanya sendiri Pak ya, bisa menggunakan pihak ketiga nggih berarti nggih. Oke. Begitu. Nah, sahabat ya berarti sahabat ternyata selama ini yang sahabat tahu mungkin limbah B3 ini apa kata Pak Didik tadi limbah B3 ini zat beracun sahabat ya memang mungkin dampaknya akan kalau dibiarkan sembarangan dibuang sembarangan juga nggak baik Pak ya. Jadi harus diolah Akan sahabat. mencemari lingkungan. Iya betul Pak. Baik Pak seperti itu. Nah mungkin Rena boleh tanya ada Bang kira-kira dari Dinas Lingkungan Hidup ini sendiri peran dan tanggung jawabnya ini seperti apa Pak terkait pengelolaan limbah B3 Pak? Jadi kita itu selalu memantau dan meminta setiap perusahaan itu melaporkan neraca limbah B3 itu. Jadi kita sudah membuat aplikasi yang satu-satunya ada di Indonesia yaitu namanya Si Pena Limbah, itu neraca limbah B3. Itu jadi kita tahu tiap perusahaan itu menghasilkan limbah B3 jenis apa aja. Jadi jenis limbah B3 itu ada mungkin kalau kita jumlah ya sekitar 900-an lebih. Tetapi itu dari setiap industri itu akan tahu limbah B3 itu dihasilkan berapa, dimanfaatkan atau diserahkan kemana, siapa yang transporternya itu siapa yang membawa dan diserahkan ke pihak ketiga yang mana itu datanya ada di kita semua secara online. Online gitu Pak. Berarti memang ini bentuk dari digitalisasi laporan Pak ya. Iya. Sekarang bentuknya seperti ini. Itu kita sudah mungkin pertama ya di Indonesia dari kabupaten yang melakukan itu. Sejak kita sudah di akhir 2017 kita sudah menerapkan dan tidak menerima laporan bentuk hard copy.
Oh, luar biasa, Iya. Pak. Berarti ini ide dari LH sendiri ya, Pak, Iya, untuk ide dari aplikasi LH dari si sendiri. pena limbah Si ya, Pak pena ya? limbah. Oke, luar biasa. Jadi sebelum kementerian membuat tonase-tonase yang itu kita sudah berbasis ton. Jadi kita Oke. bisa menjumlahkan semua limbah itu berdasarkan tonasenya. Oke, Pak. Berarti nanti di sana itu yang bisa melihat data itu semua perusahaan semuanya itu LH aja, Pak. Berarti perusahaan lain nggak bisa, nggih? Cuma Gini, laporan aja, Jadi nggih? gini, setiap perusahaan bisa melihat dia sendiri. Oke, Pak. Terus setiap kalau LH bisa melihat semua laporan dari setiap industri yang ada di Gresik. Karena data limbah atau itu merupakan data yang bersifat privasi bagi setiap perusahaan. Jadi tidak umum, tidak kita buka secara umum berdasarkan akses-aksesnya. Misalnya Dinas Kesehatan kita beri akses melihat limbah-limbah yang ada di fasilitas kesehatan. Dia bisa membuat berapa limbah di rumah sakit, klinik, dibawa kemana itu Dinas Kesehatan bisa semua. Misalnya kawasan industri pion itu bisa karena dia punya hak. Karena dia punya hak untuk mengetahui limbah dari tenan-tenannya itu kemana aja, maka kita beri akses. Jadi Dinas Kesehatan tidak perlu membuat aplikasi sendiri, Mas Pion tidak perlu membuat aplikasi sendiri, cuma kita beri akses sesuai dengan hak mereka masing-masing. Oh gitu, berarti memang untuk mengakses aplikasi ini nggak hanya perusahaan dan juga LH, tapi juga dari Dinkes juga bisa Dinkes ya, Pak? bisa, Nggih? tapi untuk yang fasilitas kesehatan saja. Oke. Jadi dia tidak bisa melihat industri pupuk, misalnya Dinas Kesehatan tidak bisa lihat. Tapi dari industri yang infeksius itu, dari puskesmas, klinik, rumah sakit, Dinas Kesehatan bisa lihat semua. Nggih, berarti tergantung aksesnya lagi-lagi Akses yang ini kita sifatnya berikan. rahasia Iya. nggih, Pak nggih. Nah, kemudian Pak untuk menggunakan aplikasi si pena limbah ini tadi itu menggunakan pihak ketiga nggih Pak dalam pembuatan aplikasinya Ya, nggih. betul Mbak. Oke, nggih Pak. Dan kemudian Pak untuk bisa mengakses si pena limbah ini apakah perusahaan itu perlu mendaftar terlebih dahulu atau seperti apa Pak prosedurnya? Setiap perusahaan yang sudah memiliki TPS dan dulu yang mempunyai izin atau rekom TPS limbah B3, sekarang ada rincian teknis limbah B3, Nggih. akan bisa otomatis dia punya akun untuk si pena limbah. Oh, Ya, seperti itu otomatis. prosedurnya. Jadi kita itu tidak ada si pena limbah, tapi sudah ada sekitar 5 atau sampai 8 aplikasi yang terintegrasi di LH Gresik menjadi satu akun. Jadi setiap perusahaan itu cuma buka satu akun, dia tergantung aksesnya apa. Dia kalau punya misalnya air limbah, dia bisa buka air limbah. Kalau punya emisi udara, dia bisa buka ada udaranya juga itu. Jadi tergantung apa yang dia potensi pencemaran ke lingkungan, maka dia harus mempunyai itu semua. Oke. Nah, Pak, tadi Rena tertarik. Bapak sempat bilang kalau ada emisi udara, ada air limbah. Nah, mungkin Sobat Cerdas pengen tahu, Pak, kira-kira bentuk limbah itu seperti apa aja sih, Pak? Itu. Jadi cara gampang gini. Jadi oli atau minyak pelumas sepeda motor. Oh iya. Nah, itu kan sebenarnya oli itu namanya B3 karena dia mudah terbakar, salah satunya mudah menyala. Nah, kalau sudah tidak dipakai bekas menjadi limbah B3, namanya minyak pelumas bekas. Misalnya kita taruh minyak oli tadi yang baru tadi di kemasan botol aqua misalnya. Iya. Maka setelah nggak terpakai, karena ini kan ada banyak kemasan botol aqua ini yang terkontaminasi oli, maka kemasan bekas ini menjadi kemasan bekas B3 atau macun-macun yang buat kita ngelapin ceceran-ceceran oli menjadi limbah B3 juga. Jadi karena satu oli ini bisa menjadi karena dia terkontaminasi dengan benda lain menjadi limbah Menjadi B3. limbah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Didi Ya, benar. atas informasinya. Mungkin kita bisa beralih ke DPRD Kabupaten Gresik, Pak, yang biasa dijumpai di masyarakat industri di Gresik ini, Pak, seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Rena. Nggih. Memang yang paling terlihat gampang itu yang dilihat umum itu malah bukan limbah B3. Jadi Nggih. masyarakat itu nggak bisa membedakan limbah B3 atau B3. Ya kalau ada pencemaran emisi atau bau, ya paling baunya atau nanti perubahan air. Jadi sebenarnya
untuk peraturan sekarang. Itu untuk peraturan sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ada tahun nomor apa? 11. Nomor 11 itu tahun 2020 ditindaklanjuti dengan PP 5 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko dan PP 22 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sekarang itu kalau mau melakukan usaha atau melakukan kegiatan usaha mendirikan perusahaan, gampangannya gitu, itu rincian teknis TPS limbah B3, pengelolaan limbah B3 itu harus ada, harus punya. Perencanaan teknis air limbah, pengelolaan air limbah, dia mau membuat IPAL kayak apa, nanti air limbahnya itu keluarnya itu berapa debitnya, di titik mana dia keluar, pengolahannya kayak apa, parameter-parameter yang harus diukur sesuai baku mutu yang mana, itu harus dibuat dulu. Lalu tentang kalau dia ada mengeluarkan emisi cerobong, maka dia harus membuat kajian pertek emisi namanya, persetujuan teknis emisi, dan nanti dia cerobongnya setinggi apa, titik lubangnya apa, nanti baku mutu menganut yang mana, bikin kajian atau bikin standar baku mutu emisinya kayak apa, itu harus dibuat dulu, disatukan dengan dokumen, baru keluar persetujuan lingkungan. Itu belum boleh jalan itu perusahaan. Setelah dia itu SLU sesuai dengan IPAL-nya itu disetujui oleh LH, dalam arti sesuai teknisnya, apa yang dia rencanakan itu sesuai, tahu baku mutu emisi itu benar-benar di bawah baku mutu, maka dia dapat SLU, boleh jalan. Kalau dulu itu perusahaan jalan dulu, baru dia bikin namanya IPAL, cerobong itu. Sekarang enggak, harus punya rencana. TPS-nya harus ada di mana, terus limbahnya apa saja, tadi semua itu harus ada. Di limbah B3 tadi yang mungkin Pak Safi itu ya, nambahin dari Pak Safi tadi, jadi peraturan limbah B3 itu memang berubah, mulai dari Kepka Bapedal tahun 95, habis itu ada PP apa itu Undang-Undang 32 tahun 2009 yang kata Pak Safi di pasal 12. Nah, di pasal 12 itu bahwa pelaku usaha wajib mengolah, salah satunya yaitu menyimpan harus ada izinnya, izin namanya TPS limbah B3. Sekarang enggak, setelah PP itu ada kan diikuti dengan Permen nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Habis itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, berubah semua. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu keluarlah PP 5 tahun 2021. Jadi sekarang kewenangan berusaha itu berdasarkan risikonya. Ada yang kewenangan provinsi, pusat, maupun kewenangan kabupaten, kota. Yang menengah rendah biasanya rata-rata kabupaten, kota. Nanti yang PMA itu semuanya kewenangan pusat. Jadi semua persetujuan lingkungan, perizinan, pertek, semua itu kalau misalnya PMA itu pusat semua yang ngurusin. Jadi tidak ada yang namanya izin TPS lagi yang dulu di PP di Undang-Undang 32 nomor 12 itu sudah nggak ada, harus bikin. Jadi sebelum dia itu harus punya rincian teknis dulu. Kalau dulu kan sudah ada dokumennya, baru ada izin TPS. Sekarang harus punya rincian teknis dulu. Rincian teknis namanya TPS limbah B3 dan lain-lain. Baru dia nanti bisa disahkan persetujuan lingkungannya. Sekarang itu berdasarkan kewenangannya itu tadi. Jadi kalau masalah pengumpulan itu tetap, misalnya pengumpulan limbah B3 masih yang skala kabupaten ya bagian kabupaten, yang skala provinsi dan skala pusat. Tapi untuk pengolahan limbah B3 dan pengelolaan tadi ya kata Pak Safi masih tetap pusat semua. Termasuk transporter itu yang izinin transporter limbah B3 yang ngizinin tetap rekomnya dari KLHK, nanti izinnya dari Dirjen Perhubungan Darat.
gitu. Oh gitu, berarti prosedurnya memang banyak sekali Pak Masih tahapannya banyak ya. sekarang itu harus Oke. pokoknya harus benar dulu baru boleh jalan. Iya, soalnya kalau Nah. jalan dulu nanti dikhawatirkan ya nggak Iya. karu-karuan Pak ya. Ya Termasuk luar sekarang biasa. masalah SKIR sekarang ada di komputer ya Pak Silvi ya. Itu sudah tahu, masyarakat tahu bahwa ini itu boleh nggak dijadikan industri, boleh nggak jadikan Oke. perjas. Itu kita masyarakat sudah tahu. Misalnya dia lihat komputer, loh ini kok ada industri padahal ini daerah perjas, masyarakat bisa Oh, lapor gitu. sudah kayak gitu. Hmm. Tapi by online Pak. Sekarang itu Oh, iya. kayak kita itu masyarakat itu bisa mendaftarkan usahanya Iya. lewat USS skala menengah rendah itu bisa keluar otomatis Oh. tanpa ketahuan LH, tanpa ketahuan perizinan sudah keluar NIB dan Luar biasa. PKPLH itu sekarang itu kemudahan yang itu, tapi pengawasannya jadi sulit. Iya Pak ya. Perizinannya mudah, pengawasan sulit. Nggak tahu kalau ada izin baru. Iya, gitu. karena tadi tanpa pengawasan LH dan DPM PTSP Pak, jadi tiba-tiba Iya. ada gitu ya Pak. Ya. Tanpa namanya kayak apa itu Pak? Kalau Persetujuan, kita Mbak. mungkin persetujuan approve lah. Oh, gitu. nggih. Tapi Hmm. kalau yang menengah tinggi dan itu sudah harus ada approve. Nah, tadi kan Pak Didik sempat menyinggung bahwasanya ada industri yang skalanya menengah ke atas gitu Pak ya. Nah, kira-kira itu Pak untuk tahu kira-kira industri ini perlu adanya pengelolaan limbah B3 ini. Nah, dari LH ini seperti apa Pak? Seleksinya apakah berkolaborasi dengan DPM PTSP atau bagaimana Pak untuk menentukannya ini Pak? Setiap industri pasti punya limbah B3. Nggih. Skala gampangnya itu dari printer nanti ada namanya tinta kemasan bekas tinta. Iya. Kodenya sendiri. Nanti dari lampu limbah elektronik. Nanti dari uli. Nah, masalahnya yang ada di Permen 6 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3 dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja maupun BPPP dan undang-undang sebelumnya. Ya. Itu semuanya mengatur pengelolaan limbah B3, mengatur di industri, pelaku usaha dan kesehatan. Tidak ada yang mengatur tentang rumah tangga. Oh iya. Mungkin nanti dengan perda dari Pak Safi tadi, dari inisiatif Dewan atau nanti pemerintah bisa mengatur gimana sih mengolah limbah B3 yang ada di masyarakat. Tapi memang harus punya kos tersendiri. Karena pengolahan limbah B3 dan pengelolaan limbah B3 itu biayanya tidak murah. Karena memang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oke, saya itu memang mahal ya Pak harganya Pak Didik ya. Baik Pak Didik, Rena kembali ingin bertanya Pak, kapan tahun ya Pak sempat ada permasalahan di daerah Manyar situ kan misalnya apa saluran airnya berubah warna merah, tapi belum diketahui kira-kira ini dari industri mana ini kok tiba-tiba Kemarin merah gitu sudah Pak? ada. Kita langsung Pak, malamnya itu langsung terjun. Wah, Waktu itu hujan. Waktu cepat itu sekali hujan. ya luar biasa. Waktu itu hujan, Nggih. jadi kita itu sebenarnya punya data-data. Industri itu ada di mana kan kita punya database Nggih. yang ada yang tadi aplikasi yang kita ada. Iya Pak. Nah, jadi saya tidak mau ngasih tahu industri apa, tapi Iya. sudah ketahuan dan langsung dia mengakui tadi karena ada tumpahannya kecerobohan, tumpahan Oh. warna apa merah yang akhirnya waktu karena kondisi hujan akhirnya mengalir sampai kali GKB sampai kali Wah. kali Rumot apa itu lupa Rumot. sampai kali Rumot apa kali Tengger gitu arahnya ke situ. Panjang, Jadi Pak. ke Sungai GKB itu ada yang ke kali Rumot, ada yang kali Tengger, Tengger. ada dua soalnya. Nah itu masyarakat yang tahu langsung lapor ke, pokoknya cepet Mbak masalah sekarang itu masalah pencemaran itu cepet banget karena Iya. ada medsos itu. Iya. Heeh. Kemudian Pak kebijakan dari LH sendiri Ya, bagaimana Pak? Ya langsung kita meminta pertanggungjawaban dari perusahaan itu gimana tindakan kita panggil besoknya apa kejadiannya apa dan karena alhamdulillah itu bukan termasuk limbah berbahaya tadi B3 cuma karena Oh. warnanya tadi yang Cirebon. karena ya. warnanya merah akhirnya Baik. itu Tapi akhirnya semuanya clear Pak ya. yang tumpah. Oke, tapi clear akhirnya Pak ya. Masyarakat juga sudah Iya. diberitahu ya Pak, diklarifikasi ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Nah, sahabat kembali lagi bersama Reina di Suara Gersik. Kali ini kita akan coba baca-baca ya sahabat ya, pesan-pesan yang masuk melalui fitur live chat kita di Suara Gersik. Yang pertama akan Reina sapa dulu, ada Bagus Redito. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah bisa join. Wah, terima kasih Mas Redito sudah menyimak ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian ada juga dari Yoga Pramuditya. Hadir, siap Mas Yoga. Kemudian ini Pak ada pertanyaan yang hadir Pak dari Meristiana.
Saya domisili Manyar, seringkali menghirup limbah dari pabrik-pabrik terdekat. Dari DLH sendiri bagaimana tanggapannya? Monggo Pak Didi dari Meristiana, Pak. Terima kasih Mbak. Sebenarnya itu untuk cerobong emisi itu kan sudah diwajibkan secara undang-undang, itu harus melakukan uji setiap 6 bulan sekali. Jadi cerobongnya itu titik cerobong, lubang cerobong pun itu sudah ada ketentuan antara 2D sama 8 sampai 8D, itu ketentuan cerobong, termasuk baku mutu emisi sesuai dengan kegiatannya. Dulu Pergub Jatim dulu ada termasuk usahanya apa. Sekarang kalau di Pertek itu sesuai dengan standar kajian dia tentang dampaknya untuk emisi. Jadi terkadang memang itu ya, baku mutu itu memang harus kita pedomani. Iya. Tapi yang keluar itu sebenarnya ketentuan cerobong pun itu harus ada scrubber atau ada apanya, itu semuanya ada. Mungkin yang keluar itu lepas dari scrubbernya, atau memang terkadang warna putih itu kan belum tentu, putih gelap itu belum tentu itu termasuk polusi. Kadang karena kandungan air banyaknya. Nah, memang di Manyar itu memang kawasan industri. Iya. Di situ industri berat juga ada yang bising suaranya, ada yang memang karena debunya, di situ ada yang karena bau. Tetapi sebenarnya secara peraturan itu sudah dikendalikan. Sudah ada peraturan, maupun uji kebauan juga itu harus ada. Oke, baik Pak. Berarti Meristiana nggak perlu khawatir Pak ya, karena kalau misalnya menghirup bau-bau tidak sedap sebenarnya itu sudah termasuk masih aman lah ibaratnya kayak gitu ya Pak ya, karena sudah termasuk uji gitu ya, sudah lolos uji. Baik, selanjutnya dari Bagus Redito. Sepertinya tadi Mas Bagus Redito sudah menyaksikan dari awal sepertinya Pak. Ini bertanya, mohon izin bertanya, untuk limbah B3 yang telah menjadi limbah non B3 terdaftar saat ini, untuk pengelolaannya bagaimana J? Apabila memang harus dengan pihak ketiga, seperti apa J mekanismenya gitu Pak? Monggo Pak Didi. Ada limbah non B3 itu sudah diatur di Permen LH nomor 19 tahun 2021. Di bulan Oktober tahun 2021 itu keluar, sebelum MK atau tidak boleh apa itu Pak namanya, tidak boleh mengeluarkan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu keluar Undang-Undang Permen LH nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah non B3, yang termasuk limbah non B3 contohnya adalah faba, tapi yang dari PLTU. Nah, ada aturan-aturan diatur di dalam Permen LH, semua Permen LH 19 tadi. Jadi apapun limbah, maupun limbah B3, maupun limbah domestik, maupun limbah non B3 yang dari industri itu harus dikelola. Nah, kalau limbah non B3 maka dia harus punya rincian teknis pengelolaan limbah non B3, sama punya TPS juga untuk limbah non B3 ditaruh di mana, harus tidak boleh kehujanan juga. Gitu. Nanti penyerahannya ke yang memanfaatkan limbah non B3 tadi. Ada pemanfaatan langsung, ada diserahkan pihak tiga, ada dikelola sendiri. Kalau dibawa dipakai sendiri, dibuat menjadi misalnya diolah menjadi paving sendiri. Kalau pemanfaatan langsung ke perusahaan pemanfaat. Kalau diserahkan pihak ketiga tuh, dia itu mengelola banyak. Kayak, tetapi bedanya kalau dulu dia itu B3 itu perlu manifest. Yang ngangkut juga harus yang ngangkut harus punya izin dari kementerian tadi. Tetapi kalau non B3 tidak ada manifest lagi, tetapi ada berita acara. Berita acara pengangkutan tadi diserahkan kemana, berapa tonasenya. Yang sama adalah dia harus punya rintek penyimpanan, yang memanfaatkan juga harus jelas rintek pemanfaatan. Intinya apapun limbah dari industri itu harus dikelola. Kalau tidak bisa mengelola sendiri, harus dikelola pihak yang bisa mengelola itu.
Oke, berarti nggak hanya B3 ya Pak, non B3 pun juga Iya, tadi sama. harus menjalin prosedur yang sama ya. Sama. Cuma tadi Bedanya di manifestnya tadi Pak ya. manifest dan perizinan-perizinannya tidak perlu lagi perizinan-perizinan yang harus ada manifest, harus ada izin pengangkutannya berizin. Nggih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Didi. Sebenarnya ini banyak banget Pak pertanyaan yang muncul ya Pak untuk LH, ini luar biasa. Ini ada lagi Pak dari Dani Ahmad. Pak, saya warga Menganti, ada industri kayu yang limbah debunya mengganggu sekali sampai bikin mata perih. Gimana nggih Pak tanggapannya, bikin rumah kotor dan gatal kulit, gimana ya Pak tanggapannya gitu. Mungkin boleh Pak Didi gimana Pak? Kalau ada limbah debu dari pihak dari pabrik kayu itu, Nggih. saya yakin berarti cerobong mungkin dari kiln drynya itu dia tidak pakai scrubber atau pakai apa dust collector atau apa. Mungkin nanti bisa mengadukan ke misalnya pengurus desa setempat. Kalau memang itu, atau langsung ke LH. Tetapi kalau ke LH kita ada di Permen LH nomor 2 itu sudah ada ketentuannya. Kalau mengadu itu harus jelas ya mengadu, terus nanti buktinya harus jelas. Jadi kita menindaklanjuti enak. Jadi kita tetap menerima pengaduan, hampir sering menerima pengaduan. Tapi nanti misalnya lewat desa, difasilitasi desa atau perangkat desa setempat monggo. Nanti akan kita tindak lanjuti untuk supaya bisa diatasi. Baik, berarti Mas Dani Ahmad ya, tadi Pak Didi bilang bahwasanya boleh lapor dulu mungkin ke pemerintah desa atau pengurus desanya dulu nggih Pak nggih, atau boleh ke RH Bisa tapi harus jelas gitu. Difasilitasi desa, akhirnya pihak industri tadi sadar dan mengelola lebih baik. Itu kan intinya di masyarakat sekitar dulu. Nggih Pak. Tapi ini sepertinya korelasi Pak sama pertanyaannya dari ini Casper. Pak, sorry Pak, dari Ivana Alitza. Pak, kalau lapor limbah ke LH lewat apa ya Pak? Nah ini mungkin sama kayak Mas tadi Pak tanyanya. Lewat apa ini Pak medianya Pak kalau lapor Pak? Lapor limbah itu di sini, makanya kita itu punya aplikasi itu. Sebenarnya untuk aplikasi itu men-trigger apa mencari lebih enak lah itu limbah itu dari mana saja itu kita enak. Tadi untuk masyarakat bisa langsung, bisa ada lapor yang ada di pusat itu kan ada lapor itu, atau nanti lewat perangkat atau pemerintah desa atau lewat LH. Kalau lewat LH itu harus sesuai dengan Permen LH tadi. Karena di Permen LH itu identitas, bukti dan itu harus. Berarti memang harus identitasnya jelas dan bukti laporannya ada jelas Pak ya. Jadi bukti dengan foto atau data tanggal kejadiannya enak. Nggih, biar lebih cepat diproses dan mudah Pak ya. Baik Pak Didi. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Bora Denali Elina, susah sekali namanya. Ini Pak, inovasi Goplong ini inovasi DLH ya? Itu Pak? miliknya PUPR Pak. Oh PUPR ya Pak ya? Pirkim Pak ya, untuk IPAL. Oh, untuk pengambilan septic tank tinja itu loh Pak. Oh iya. Nah, PKP. Jadi untuk tinja yang misalnya masyarakat yang septic tanknya penuh bisa lewat aplikasi itu nanti ditindaklanjuti oleh JKJKP untuk diambil dan memang ada retribusinya di situ. Oke, berarti bukan dari LH ya Pak nggih untuk Goplong ini. Nah, ini Pak. Kemudian dari Octavius Saputra. Pak, apakah bisa LH diajak kolaborasi sosialisasi limbah gitu Pak? Jika bisa bagaimana prosedurnya Pak? Monggo bisa langsung lewat surat permintaan kepada kepala dinas LH, sosialisasi tentang apa, di mana nanti nanti pimpinan akan mendiskusikan dan mungkin akan ditindaklanjuti oleh pimpinan dinas lingkungan hidup. Kepadanya tetap kepada kepala dinas lingkungan hidup. Oke, berarti bersurat aja ya Pak nggih? Bersurat aja. Oke. Baik, kemudian yang terakhir ini ini baru ini untuk Pak DPR. Itu saya Pak boleh berpesan nih kepada seluruh masyarakat Gresik, utamanya para pelaku industri atau badan usaha terkait bagaimana limbah ini, monggo Pak boleh disampaikan di akhir sesi ini. Baik, bagi yang punya usaha atau kegiatan pasti sudah tahu kewajiban yang harus dilakukan. Satu contoh bahwa semua kegiatan atau usaha harus melaporkan setiap 6 bulan bagaimana kalau dulu izin lingkungan ya Pak Didi ya, kalau sekarang persetujuan lingkungan itu ada kewajiban, maka dinas lingkungan bisa melakukan pemetaan bagaimana tingkat ketaatan masing-masing
pelaku usaha ini. Dari situ saja kita sudah bisa menilai ada indikasi ketaatan itu ada apa sebetulnya. Misalnya kalau ada pelaku usaha yang tidak taat untuk melaporkan, padahal itu kewajiban ya. Kalau tidak taat baru nanti saya yakin teman-teman dinas LH akan turun menindaklanjuti kenapa terjadi demikian. Jadi titik poin saya kepada pelaku usaha, taati aturan itu. Dan itu bagian dari upaya untuk tanggung jawab kita melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kepada masyarakat proaktif untuk ikut serta mengawasi, pengawasan. Kalau penegakan hukumnya ada di dinas dan aparat penegak hukum, tapi pengawasan masyarakat punya peran penting untuk melakukan itu. Saya kira itu, Mbak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Syafiq. Mungkin kita beralih ke Pak Lutfi, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pelaku industri, Pak. Monggo. Terima kasih. Sama yang disampaikan Pak Syafiq, kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan lakukan, hak kami di pemerintah juga akan kami berikan tatkala suatu izin dan lain-lain yang sesuai prosedur akan kami berikan melalui dinas-dinas terkait, dan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik bukan hanya sampah B3 tapi sampah-sampah rumah tangga yang kami himbau kepada seluruh masyarakat agar betul-betul tidak membuang sampah sembarangan, sehingga kami bisa maksimal untuk ke depan mengelola yang ada di TPST baik di wilayah selatan yang kemungkinan ke depan ada di wilayah utara dan di Pulau Bawen ke depan. Oke. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin ditutup oleh Pak Didi, Pak, mungkin harapannya Pak untuk masyarakat Gresik ataupun pelaku usaha, Pak. Monggo. Terima kasih untuk masyarakat, mungkin ya hampir sama ya, kita meminta proaktif dari masyarakat dan kerjasamanya dari masyarakat. Ayo kita bareng untuk masalah lingkungan itu. Kita pemerintah dan masyarakat itu bareng-bareng untuk mengelola lingkungan. Jadi pengelola lingkungan itu awalnya memang dari masyarakat memang. Untuk pelaku usaha kita sudah bikin suatu aplikasi terbaru yang namanya Brilian, Bina Industri Ramah Lingkungan. Jadi itu semacam rapot dari setiap industri. Jadi ada 31 kategori yang dinilai, yang kita nilai secara online. Secara online itu otomatis. Jadi apa yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk perizinannya, laporannya, ujinya dan lain-lainnya, itu ada 31 parameter yang kita nilai, dan ada tingkat-tingkatannya, ada gold, silver, bronze, nikel, dan mungkin scrap itu yang mungkin yang perlu kita bina. Jadi otomatis, jadi saya bisa lihat perusahaan ini langsung berapa beli dia kategori apa itu langsung. Karena perusahaan itu kita tidak perlu meminta perusahaan, karena perusahaan sudah tiap 6 bulan tadi sudah melaporkan dan melakukan apa yang kewajibannya. Jadi mohon pelaku usaha mulai saat ini, karena rapot itu ada di kita, kalau kita diminta oleh pimpinan atau dewan mana yang rapotnya jelek, itu kita bisa melihatkan ini yang rapotnya jelek. Jadi rapot itu ada tentang air, pengendalian penyemanan air, pengendalian pencemaran udara sendiri, dan ada pengelolaan limbah B3 dan non B3 berapa dia kriterianya, berapa persen, kumulatifnya ada, akhirnya muncul kategori itu. Jadi setiap tahun akan kita nilai gitu Pak, dari pimpinan meneruskan gitu, dan mulai sekarang kita sudah bisa nilai. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Didi. Baik ya sahabat cerdas, itu tadi perbincangan kita ya pada sesi kali ini di Ngopi Kilat ya, edisi membahas terkait pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Gresik. Kalau boleh Reina beri kesimpulan bahwasanya memang ini kuncinya adalah di sinergitas bersama ya sahabat ya. Gak hanya jaga DPR, gak hanya jaga dari LH, kita semua juga perlu sinergitas. Sebagai masyarakat kita juga mengawasi, membantu ya, karena mungkin bapak-bapak di depan sekarang ini juga tidak bisa sahabat ya 24 jam keliling Gresik untuk ibaratnya patroli limbah setiap hari juga nggak bisa Pak ya, banyak sekali pekerjaan yang harus dihadapi. Dan tentunya terima kasih banyak sahabat, terima kasih Bapak Syafiq, Pak Lutfi, Pak Didi sudah hadir di studio Suara Gresik. Oke, terima kasih banyak Bapak. Saya Reina Nevada beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.